Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz, bisa dipanggil Abdul, bisa juga dipanggil Aziz. Nah, kalian sadar gak sih kalau misalkan investasi itu penting buat kehidupan di masa yang akan datang? Karena salah satu kunci untuk berinvestasi adalah kalian harus konsisten dan tentunya memiliki goals ataupun tujuan mengapa kalian berinvestasi. Nah, dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini, banyak sekali platform digital yang menyediakan wadah untuk berinvestasi. Salah satunya yaitu adalah aplikasi Bibit, teman-teman. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai gambaran umum dari Bibit itu sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari reksadana, teman-teman. Karena mengapa? Karena ketika kita berinvestasi di Bibit, kita harus paham betul mengenai apa sih itu reksadana dan tentunya jenis-jenis reksadana itu apa dan komponen-komponen lain yang terdapat di dalam reksadana. Jadi kalian tonton habis ya video kali ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi ataupun website Bibit itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Nah, jadi reksadana itu apa sih? Nah, reksadana itu adalah paket investasi yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Kemudian, dana yang dikumpulkan oleh masyarakat di dalam reksadana itu akan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, sebagai contoh yaitu reksadana saham. Kita tidak hanya diberikan satu saham saja, tetapi bisa 30 saham ataupun lebih dalam satu paket reksadana yang dipilih melalui analisa profesional oleh manajer investasinya. Tanpa kita harus memilih sendiri sahamnya satu persatu. Semuanya sudah dalam satu paket reksadana. Nah, selanjutnya yaitu selain dari pengertian reksadana, ada juga dividen dari reksadana itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi apa sih dividen dari reksadana itu? Jadi dividen reksadana itu adalah pembagian hasil keuntungan yang dibagikan reksadana kepada nasabahnya. Biasanya dibagikan dalam bentuk unit, teman-teman. Nah, ada juga list reksadana yang membagikan dividen, teman-teman. Yang pertama yaitu ada Manulife obligasi unggulan kelas A. Yang kedua yaitu ada Schroder Dana Mantap Plus 2. Yang ketiga yaitu ada Batavia Dana Obligasi Ultima. Yang keempat yaitu ada Stavring Investment Yield Discovery kelas A. Yang kelima yaitu ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Maskara Investasi. Dan yang keenam yaitu ada BNI AM Index IDX 30. Yang ketujuh yaitu ada Principal Total Return Bond Fund. Nah, kemudian ada juga pengaruh pembagian dividen terhadap NAV, teman-teman. Nah, jadi ketika reksadana membagikan dividen, maka harga NAV itu turun. Walaupun NAV-nya turun, tetapi investor pemegang reksadana sebelumnya tidak rugi, karena investor dapat tambahan unit reksadana di portofolio sebagai gantinya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu karena NAV-nya itu turun saat membagikan dividen, maka grafik NAV reksadana juga tidak menunjukkan performa yang sesungguhnya. Untuk contohnya, teman-teman bisa dilihat gambar grafik seperti ini, yaitu penurunan NAV karena reksadana bagiin dividen, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja reksadana. Nah, jadi cara kerja reksadana itu ada beberapa tahapannya, teman-teman. Ntar kita lihat tahapannya seperti apa. Nah, ini dia cara kerja reksadana. Yang pertama yaitu manajer investasi itu akan menghimpun dana dari investor ataupun dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu total dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi seperti pasar uang, obligasi, dan saham sesuai dengan kebijakan investasi dari manajer investasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan mengenai investasi reksadana. Yang pertama yaitu dana kita dikelola oleh seorang profesional.
Nah, jadi ketika kita berinvestasi di bibit menggunakan reksadana dikelola oleh para manajer investasi secara profesional yang memiliki akses khusus dalam menganalisa peluang investasi serta keahlian dalam pengambilan keputusan finansial. Kemudian, dana investasi ditempatkan ke berbagai macam pilihan instrumen investasi dengan membentuk portofolio investasi sehingga dapat menurunkan risiko kerugian. Nah, yang kedua yaitu investasinya terjangkau, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman berinvestasi di bibit, kalian tinggal memulai dengan Rp10.000 saja. Tidak hanya memiliki uang harus sebesar sekian rupiah, teman-teman, karena harganya juga terjangkau. Selanjutnya yaitu adalah bisa dicairkan kapanpun. Jadi teman-teman tidak usah menunggu lama ketika teman-teman ingin menyairkan dari investasi bibit ini. Nah, selanjutnya yaitu biayanya itu relatif rendah, teman-teman. Jadi berinvestasi di bibit itu tidak dikenakan biaya komisi ataupun biaya jual belinya. Nah, yang kelima yaitu potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Investasi reksadana ini cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang ataupun menengah. Reksadana memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang terjaga karena reksadana menerapkan prinsip diversifikasi. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat prospektus dan fun fact sheet reksadana di bibit, teman-teman. Nah, di sini sudah diketahui gambarnya yaitu mengenai bagaimana sih cara melihat prospektus dan fun fact sheet di reksadana di bibit, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa simulasi investasi di reksadana. Nah, jadi ketika kita berinvestasi di reksadana itu ada beberapa panduan penggunaan fitur simulasi investasi reksadana di bibit. Yang pertama, teman-teman, kita bisa melihat yaitu ada dana tabungan. Nah, ada dana tabungan, ada juga dana pensiun. Selain itu juga ada rekomendasi bobo kalian. Nah, langsung beli 3 reksadana sesuai dengan profil risiko kalian. Nah, yang pertama yaitu ada dana pensiun, ada profil risikonya sebesar sekian, terus ada juga jenis-jenis reksadana seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya transaksi reksadana, teman-teman. Jadi keunggulan investasi reksadana di bibit adalah kalian terbatas atau tidak dikenakan biaya fee beli ataupun biaya fee jual, walaupun fee ketika switching reksadana itu sendiri. Nah, namun perlu diperhatikan jika rekening bank kita itu berbeda dengan rekening bank penampung reksadana, ada biaya transfer antar bank yaitu sebesar Rp2.500 sampai Rp6.500 per reksadana ketika melakukan pencairan. Ini dikarenakan oleh pihak bank, bukan oleh pihak bibit, teman-teman. Jadi, untuk 3 transaksi penjualan pertama, bibit berikan cashback untuk mengganti biaya transfer antar bank. Cashback biaya transfer antar bank akan masuk ke dalam home referral dan bisa kamu gunakan untuk membeli reksadana lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari reksadana itu sendiri, teman-teman. Nah, sebelum yang video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama yaitu ada reksadana saham. Nah, jadi reksadana saham itu adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasinya investasinya itu ditempatkan pada efek saham.
Nah, biasanya dana investasi dialokasikan minimal 80% di saham, maksimal 20% di surat utang, dan maksimal 20% pasar uang. Karena alokasi dana saham ini lebih besar dari instrumen lain, maka reksadana saham ini juga relatif lebih berisiko daripada jenis reksadana yang lainnya. Nah, selain dari reksadana saham juga, ada juga reksadana syariah, teman-teman. Nah, dalam reksadana syariah, pada prinsipnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja, dalam pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, ada kebijakan investasi reksadana syariah. Jadi kebijakan investasi reksadana syariah yakni hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal dan memenuhi risiko keuangan tertentu. Terus ada juga kategori halal yang dimaksud adalah manajer investasi tidak berinvestasi di perusahaan yang memproduksi atau menjual sesuatu yang haram menurut Islam, seperti menjual daging babi, minuman keras, bisnis hiburan maksiat, judi, pornografi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perusahaan yang merugikan orang banyak dan bersifat mudorot. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memiliki bisnis bersifat riba, adanya bunga, judi, masyir. Yang keempat yaitu ada perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang. Terus yang kelima yaitu perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Terus ada jual beli mengandung ketidakpastian. Dan yang terakhir yaitu kategori halal yang dimaksud itu adalah transaksinya itu tidak suap, teman-teman. Nah, terus ada juga memenuhi risiko keuangan tertentu. Maksudnya, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Yang berarti modal 55% dan utang 45%. Nah, selanjutnya yaitu total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Nah, selanjutnya yaitu ada kebijakan investasi reksadana syariah. Hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu meliputi yang pertama efek pasar modal syariah, obligasi syariah sukuk, saham-saham yang masuk dalam DES atau daftar efek syariah, serta efek surat utang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu ada instrumen pasar uang syariah, sertifikat wadiah Bank Indonesia, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA, ada sertifikat of deposit mudharabah mutlakoh atau CD mudharabah mutlakoh, ada juga sertifikat of deposit mudharabah muqayyadah yaitu CD mudharabah muqayyadah. Nah, selain dari reksadana syariah, ada juga reksadana obligasi, teman-teman. Apa sih itu reksadana obligasi? Jadi, reksadana obligasi itu adalah jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada surat utang ataupun obligasi. Nah, jadi ketika kita membeli reksadana obligasi, maka sebagian besar dana masyarakat akan terkumpul dan dibelikan surat utang jangka panjang ataupun obligasi oleh manajer investasi reksadana. Nah, kemudian obligasi yang dibeli oleh manajer investasi akan membagikan kupon atau bunga secara periode. Jadi, ketika manajer investasi reksadana menerima pembayaran kupon obligasi, maka harga dana atau NAV itu akan mengalami kenaikan, sehingga investor itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya selain dari reksadana obligasi, di sini juga ada reksadana pasar uang, teman-teman. Nah, jadi apa sih itu reksadana pasar uang? Jadi, reksadana pasar uang itu adalah jenis reksadana yang investasinya itu ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito, dan sertifikat Bank Indonesia. Dengan menjaga periode waktu yang singkat, jenis reksadana ini mampu mengurangi risiko, sehingga jenis reksadana ini paling aman jika dibandingkan reksadana lainnya. Tetapi pastinya keuntungannya juga paling kecil, teman-teman. Meskipun begitu, return investasi di reksadana pasar uang akan lebih baik jika dibandingkan dengan nabung di deposito.
Nah, selanjutnya yaitu ada diversifikasi. Apa sih itu diversifikasi? Jadi diversifikasi itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana ke beberapa instrumen keuangan industri ataupun kategori lainnya, teman-teman. Nah, salah satu ciri utama risiko reksadana itu adalah diversifikasi portofolio, di mana dana investasi kamu akan dialokasikan ke berbagai saham, obligasi, dan produk pasar uang oleh manajer investasi sehingga mengurangi risiko investasi, teman-teman. Nah, selain itu juga ada manfaat dari diversifikasi, yaitu dengan melakukan diversifikasi portofolio ke beberapa kelas aset, maka ketika kinerja kelas aset satu di portofolio sedang buruk, maka akan tergolong dengan kinerja kelas aset lainnya yang memiliki kinerja bagus sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang terlalu besar. Nah, selanjutnya yaitu ada prospektus reksadana. Jadi prospektus reksadana itu adalah dokumen yang berisi informasi detail mengenai sebuah produk reksadana, mulai pembentukan reksadana hingga keterangan mengenai penyebarluasan prospektus dan formulir pembelian unit penyertaan reksadana serta pembubaran atau likuiditas reksadana, teman-teman. Jadi pada setiap periode tertentu prospektus diterbitkan dan diperbarui oleh perusahaan manajer investasi. Hal ini dilakukan agar investor selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai produk reksadana yang bersangkutan. Terus di sini juga ada informasi penting yang ada di prospektus. Yang pertama yaitu adalah manajer investasi. Pada bagian ini, investor perlu mengetahui track record, prestasi, dan pengalaman manajer investasi serta pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi. Yang kedua yaitu tujuan, kebijakan, dan pembatasan investasi. Pada bagian ini tercantum mengenai tujuan dari produk reksadana dan kebijakan strategi dalam pengalokasikan reksadana. Yang ketiga yaitu ada manfaat dan faktor risiko utama investasi, yaitu manfaat investasi reksadana seperti pengelolaan reksadana yang profesional, pertumbuhan nilai aset, diversifikasi investasi, dan transparansi dalam investasi. Risiko reksadana. Pada reksadana terdapat beberapa kemungkinan risiko yang akan timbul seperti risiko penurunan harga atau nilai aktiva bersih atau NAB, risiko likuiditas, risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi, dan perubahan tingkat suku bunga. Dan yang selanjutnya yaitu ada alokasi dan imbalan jasa. Pada bagian ini merupakan rincian mengenai jenis dan besaran biaya yang menjadi biaya reksadana, biaya manajer investasi, dan biaya pemegang unit penyertaan reksadana. Yang selanjutnya yaitu ada hak-hak pemegang unit penyertaan. Hak-hak yang tercantum pada bagian ini meliputi mendapatkan informasi mengenai nilai aktiva bersih reksadana, menjual seluruh bagian unit penyertaan reksadana, dan memperoleh pembagian hasil investasi. Surat konfirmasi transaksi atau SKT ini setiap kali bertransaksi dan laporan akun bulanan sebagai laporan atas perkembangan investasi reksadana dari bank kustodian. Selanjutnya yaitu ada pembubaran dan likuidasi. Pada bagian ini, investor perlu mengetahui sebab dan tindakan serta prosedur apa saja yang akan dilakukan manajer investor apabila terjadi pembubaran reksadana. Selanjutnya yaitu ada persyaratan dan tata cara pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan investasi. Nah, pada bagian ini tercantum mengenai jumlah minimum pembelian, penjualan, dan pengalihan unit penyertaan pada reksadana. Serta bagian ini juga menyantumkan persyaratan dan ketentuan untuk pembelian dan penjualan reksadana itu sendiri. Oke teman-teman, itulah informasi mengenai reksadana. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan seputar video tersebut, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian untuk like, comment, and share video ini, karena kedepannya saya akan memberikan informasi yang lebih menarik lagi. Saya Abdul Aziz, terima kasih dan sampai jumpa.